Xiao Yan tampak seolah-olah tidak mendengar raungan marah Dou Zun berpakaian ungu. Tubuhnya berubah menjadi garis hitam buram yang melesat menuju aula besar dengan kecepatan kilat. Dalam beberapa kilatan, dia telah menyerbu ke pintu utama dan menghilang di dalam koridor. Wajah Dou Zun yang berpakaian ungu berkedut saat melihat ini. Dia baru saja akan berteriak marah ketika angin tinju yang ganas yang menuju ke arahnya memaksanya untuk mengubah ekspresinya dan buru-buru menerimanya. Bahkan dia merasakan semacam tekanan di wajah boneka emas gelap ini. Jika dia ceroboh, kemungkinan besar dia akan berada dalam bahaya hari ini. Pikiran ini terlintas di hati Dou Zun yang berpakaian ungu saat Dou Qi yang besar dan perkasa melonjak dalam dirinya. Rantai logam hitam gelap bergulir keluar dari lengan bajunya. Setelah itu, rantai itu melesat dan merobek langit sebelum dengan kejam menyerang boneka setan langit. Sementara pertempuran besar yang menggetarkan jiwa telah meletus di luar aula jiwa, Xiao Yan menjadi seperti angin sepai-sepai saat ia menyerbu ke bagian dalam aula. Sebelum para ahli dari aula jiwa di sepanjang jalan dapat menyerang, mereka telah terguncang oleh kekuatan yang dahsyat hingga mereka memuntahkan darah dan mundur. Dalam sekejap, tidak seorang pun benar-benar berani campur tangan dan menghentikannya. Bocah, beraninya kau menerobos masuk ke aula jiwaku. Apa kau mencari kematian? Meskipun tempat ini hanya aula cabang dari aula jiwa, kekuatan pertahanannya masih tidak lebih lemah dari beberapa faksi tingkat atas. Amukan Xiao Yan tidak berlangsung lama sebelum teriakan marah bergema. Segera, 4 sosok bergegas dari 4 sudut yang berbeda. Setelah itu, mereka berdiri di jalan yang harus dilalui Xiao Yan seperti beberapa menara logam. Kabut hitam merasuki tempat itu dan jejak aura yang luar biasa luas dan kuat hadir. Dari penampakan aura ini, ada 4 orang yang sebenarnya semuanya adalah Dou Zong ahli yang sebenarnya telah mencapai level 6 atau 7 bintang. Bajingan, pelindung ini memintamu berhenti. Kabut hitam membumbung dari salah satu dari 4 orang itu setelah mereka muncul, memperlihatkan wajah tua yang menyeramkan. Matanya menatap garis hitam yang mengalir deras dengan cara yang gelap dan pekat saat dia berteriak dengan suara dingin. Keempat orang itu tidak mengatakan kata-kata tidak berguna lainnya setelah teriakan itu terdengar. Mereka mengeluarkan raungan marah yang teratur. Kabut hitam yang megah melonjak keluar dari dalam tubuh mereka. Setelah itu, kabut hitam berkumpul bersama dan langsung berubah menjadi ular piton hitam besar yang berukuran ratusan kaki. Ia meraung ke langit dan mengayunkan ekornya yang besar, membawa tekanan angin yang kuat yang menghantam Xiao Yan dengan keras. Tekanan angin yang kuat mengguncang tanah keras menjadi debu dimanapun ular piton raksasa hitam itu lewat. Banyak garis retakan melesat melewati tempat itu dan menyebar seperti kilat. Hanya 4 pelindung saja yang berani menghentikanku? Senyum dingin terpancar di wajah Xiao Yan saat ia berhadapan dengan 4 pelindung aula jiwa yang cukup kuat, menghentikannya. Tubuhnya yang menyerang ke depan bahkan tidak berhenti sedikit pun. Api ungu kecoklatan dengan cepat melonjak keluar dari dalam tubuhnya. Setelah itu, ia berubah menjadi naga api ungu kecoklatan yang sangat besar. Ekor naga itu diayunkan dan kecepatan Xiao Yan untuk menyerang ke depan tiba-tiba meningkat. Setelah itu, ia menjadi seperti meteorit yang bertabrakan dan tanpa ampun bertabrakan dengan ular piton raksasa hitam itu. Tabrakan dahsyat ini langsung meledak menjadi ledakan yang menggetarkan jiwa. Riak-riak energi menyapu keluar dari titik tabrakan seperti badai. Beberapa pilar batu besar di sekitar tiba-tiba retak di tengah suara retakan. Para penjaga aula jiwa di dekatnya juga terpengaruh oleh riak energi yang menakutkan ini. Setelah itu, tubuh mereka terbang mundur seperti layang-layang dengan tali putus di tengah derit yang menyedihkan. Akhirnya, mereka menghantam dinding hitam gelap dengan keras. Mereka langsung terguncang menjadi gumpalan daging cincang yang kabur dan berdarah di tengah gelombang suara retakan. Riak energi menyebar dan ekspresi keempat pelindung aula jiwa berubah. Dia bahkan tidak punya waktu untuk mundur ketika riak energi itu melesat. Setelah itu, riak energi itu menghantam tubuh mereka dengan keras. Boom! Kabut hitam pekat yang menyelimuti keempat orang itu langsung menipis setelah menerima hantaman sekuat itu. Setelah itu, tubuh mereka terlempar ke belakang. Tubuh mereka perlahan-lahan kembali stabil setelah bergesekan dengan tanah sejauh hampir 100 meter. Namun, mereka tidak lagi memiliki kekuatan untuk berdiri. Belalang mencoba menghalangi kereta. Serangan dahsyat itu memaksa mundur keempat Dou Zong. Setelah itu, Xiao Yan tertawa dingin. Cahaya ganas langsung melintas di matanya. Jarinya menjentik dan 4 api ungu coklat melonjak keluar. Selanjutnya, api itu menghantam dengan keras keempat pelindung aula jiwa, yang terluka parah.
Suhu mengerikan dari api jantung 3000 teratai menyebabkan teriakan menyedihkan keluar dari keempatnya. Akhirnya, kabut hitam tersebar di tengah jeritan menyedihkan yang mengguncang bumi, memperlihatkan 4 tubuh spiritual yang agak ilusi. Kalian juga adalah tubuh spiritual, namun kalian membantu mencelakai sesama saudara kalian. Kalian seharusnya mati. Nada bicara Xiao Yan tiba-tiba menjadi padat saat ia menghadapi keempat jiwa yang berwajah ketakutan. Ia mengepalkan tangannya. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat melonjak keluar dari antara alisnya. 3 tubuh spiritual di udara segera mengeluarkan suara, ledakan, dan hancur menjadi ketiadaan. Xiao Yan menghisap dengan tangannya setelah menggunakan taktik seperti petir untuk membunuh 3 pelindung aula jiwa. Jiwa pelindung aula jiwa terakhir dihisap ke telapak tangannya. Setelah itu, dia berbicara dengan nada menyeramkan, di mana tempat jiwa-jiwa di penjara? Kalian hanya punya satu kesempatan. Kalau tidak, nasib kalian akan sama seperti ketiga orang tadi. Kengerian di wajah pelindung aula jiwa semakin pekat saat dia melihat ekspresi menyeramkan yang menutupi wajah Xiao Yan. Dia diam-diam mengeluarkan tangisan pahit di dalam hatinya. Mengapa dia melangkah maju dan mencegat iblis ini? Ekspresi Xiao Yan samar-samar mengandung kebiadaban. Feng Zunze dan yang lainnya sedang mengulur waktu untuknya di luar. Dia tidak punya banyak waktu luang untuk disia-siakan. Di aula jiwa terkunci, pelindung aula jiwa itu berbicara dengan nada ketakutan. Saat ini, dia tidak berani menyembunyikan apapun. Ketiga rekannya sebelumnya telah diuapkan oleh Xiao Yan menjadi ketiadaan di depan matanya. Itu adalah kekalahan yang sebenarnya. Mustahil untuk menghidupkan kembali mereka tidak peduli apa yang dilakukan seseorang. Beritahu aku jalannya. Kalau tidak, mati saja. Mata Xiao Yan tampak dingin saat dia berbicara. Belok kiri di depan, aula pelindung jiwa bergegas menjawab setelah mendengar ini. Kaki Xiao Yan menghentak ke tanah setelah mendengar kata-kata ini. Ia sekali lagi berubah menjadi bayangan hitam yang melesat menuju bagian dalam aula besar dengan kecepatan kilat. Dengan pelindung aula jiwa yang memberitahunya jalan, perjalanan selanjutnya menjadi sedikit lebih santai. Namun, ia masih terhalang oleh banyak ahli aula jiwa di sepanjang jalan. Ada cukup banyak ahli kelas Douzong di sepanjang jalan. Namun, dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, pada dasarnya mustahil baginya untuk menemukan lawan di bawah kelas Douzun. Meskipun orang-orang ini banyak jumlahnya, mereka dikalahkan relatif cepat di bawah api 3000 hati teratai Xiao Yan yang tak tertandingi. Xiao Yan dapat dianggap telah mengalami banyak pertempuran berdarah di sepanjang jalan. Berdasarkan perkiraan kasarnya, kemungkinan jumlah pelindung aula jiwa yang telah tewas di tangannya sepanjang rute ini setidaknya berjumlah 10. Sulit baginya untuk menghitung siapa yang bahkan lebih lemah. Bagaimanapun, yang dibutuhkan hanyalah sebuah tamparan dan para penjaga Hall of Souls yang lebih lemah itu langsung ditelan oleh api jantung 3000 teratai hingga tidak ada ampas yang tersisa. Namun, kekuatan para pelindung ini tidak terlalu kuat. Yang terkuat hanya sekitar Douzong bintang 7 atau lebih. Mereka yang lebih kuat cepat melarikan diri. Xiao Yan bisa membunuh mereka jika dia mengejar, tetapi tujuan utamanya saat ini adalah mencari Yao Lao. Dia tidak bisa membuang waktu untuk ini. Kemanapun Xiao Yan lewat saat ia menyerang ke depan, semuanya menjadi kacau balau. Mayat-mayat menutupi lantai. Pada saat ini, Xiao Yan bagaikan dewa pembunuh. Aura pembunuh yang mengerikan menyebar ke seluruh tubuhnya. Setiap kali api ungu coklat itu melonjak, akan disertai dengan jeritan tajam yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini, api surgawi baru yang lahir setelah menelan 3000 api terbakar juga telah menunjukkan kekuatannya yang mengerikan. Hampir tidak ada yang bisa menghentikan langkah kakinya di sepanjang jalan. Boom! Di koridor yang luas, Xiao Yan tanpa ekspresi memasukkan tangannya yang diselimuti api ungu coklat ke dada seorang pelindung jiwa. Dia melihat tubuh pelindung itu, yang perlahan menguap. Setelah itu, dia melempar tubuh itu ke samping secara acak seolah-olah dia sedang membuang sampah. Dia melirik jiwa pelindung itu, yang dia pegang di tangan kirinya, dan berbicara dengan suara dingin, seberapa jauh lagi? Aula jiwa kunci berada di ujung koridor. Pelindung aula jiwa berbicara dengan hati yang ketakutan. Pembunuhan yang dilakukan Xiao Yan di sepanjang jalan telah menyebabkan hawa dingin menyebar jauh di dalam jiwanya. Orang yang menakutkan ini kemungkinan adalah seseorang yang hanya bisa dihadapi oleh tetua terhormat. Namun, semua tetua terhormat di aula saat ini sedang tertunda di luar. Xiao Yan mengangguk pelan. Ekspresinya menjadi semakin gelap dan dingin. Hati pelindung dari aula jiwa terasa dingin setelah merasakan perubahan ekspresi Xiao Yan.
Tubuhnya tiba-tiba bergetar dan terlepas dari tangan Xiao Yan. Namun, sebelum ia sempat melarikan diri, angin panas telah bertiup dari belakangnya sebelum menelannya. Setelah melakukan semua ini, Xiao Yan akhirnya menepuk tangannya dengan ekspresi dingin. Dia memiliki kebencian yang mendalam terhadap anggota Hall of Souls. Selama dia memikirkan tubuh spiritual yang telah ditangkap oleh orang-orang ini, dia tidak akan merasakan beban apapun di hatinya ketika dia membunuh orang-orang ini. Mata Xiao Yan menatap ke ujung koridor setelah menghabisi orang ini. Ada pintu logam hitam gelap di tempat itu. Pintu ini saat ini tertutup rapat. Xiao Yan samar-samar bisa merasakan aura aneh yang menyebar dari baliknya. Douqi diam-diam beredar di sekujur tubuh Xiao Yan saat ia mempercepat langkahnya sedikit. Setelah itu, ia tiba di luar pintu hitam. Rasa dingin melonjak di matanya saat ia melambaikan lengan bajunya. Api ungu coklat melonjak keluar dari lengan bajunya. Setelah itu, api itu bertabrakan dengan keras ke pintu logam. Boom! Tidak peduli seberapa keras pintu besi itu hanya bisa langsung hancur berantakan di bawah serangan dahsyat ini. Setelah itu, pemandangan di balik pintu besi itu muncul di hadapan Xiao Yan. Itu adalah alun-alun yang sangat luas. Pilar batu setinggi 1000 kaki berdiri di alun-alun, menopang langit. Rantai hitam menyebar seperti jaring laba-laba. Gugusan cahaya yang tak terhitung jumlahnya tergantung di ujung rantai ini. Bagian dalam gugusan cahaya dipenuhi dengan tubuh spiritual ilusi. Meskipun Xiao Yan telah melihat situasi seperti ini 2 kali, tanpa sadar dia menghirup udara sejuk yang lembut saat dia benar-benar mengamatinya dari sudut pandang tubuh aslinya. Xiao Yan perlahan melangkah ke alun-alun yang dipenuhi aura kematian yang aneh. Ia berhenti di panggung batu yang menjulang tinggi di dalam alun-alun. Ada gugusan cahaya yang sangat terang di tempat itu. Aura yang menyebabkan seluruh tubuh Xiao Yan gemetar pelan menyebar dari tempat itu. Tubuh Xiao Yan bagaikan anak panah yang lepas dari busurnya saat kakinya menginjak tanah dengan lembut. Anak panah itu melesat di atas alun-alun dengan kecepatan kilat. Setelah beberapa tarikan napas, anak panah itu muncul di panggung datar. Matanya dipenuhi keterkejutan saat melihat bagian dalam gugusan cahaya itu. Seorang lelaki tua dengan rantai besar yang melilit tubuhnya duduk di sana. Mata Xiao Yan memerah. Lututnya ditekuk sebelum dia berlutut di atas panggung batu. Suaranya serak dan membuat orang berduka. Guru, murid ini ada di sini. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan melihat Yao Lao secara langsung sejak Yao Lao ditangkap saat itu. Sosok tua berambut putih itu tidak lagi memiliki ketenangan seperti saat itu. Yang dimilikinya hanyalah kelemahan seorang pria yang sangat tua. Semua ini adalah sumber sakit hati Xiao Yan. Nyawa Yao Lao mungkin tidak akan terancam selama bertahun-tahun ia berada di tangan aula jiwa. Namun, jelas bahwa ia tidak hidup dengan baik. Ketika Xiao Yan berlutut di tanah, mata Yao Lao, yang berada di dalam gugusan cahaya, sedikit bergetar. Setelah itu, ia perlahan membukanya. Mata keruh menatap mata merah pemuda di depannya. Ia terkejut sesaat sebelum senyum puas perlahan muncul di wajahnya. Suaranya serak saat ia berkata, "Yesi kecil akhirnya tumbuh dewasa." Xiao Yan bisa dikatakan hanyalah seorang pemuda dengan semangat yang membara dan sikap yang tajam ketika mereka berpisah saat itu. Namun, dalam beberapa tahun ini, pemuda saat itu telah tumbuh hingga sejauh itu. Kalimat singkat ini membuat sakit hati Xiao Yan mencapai puncaknya. Dia mengusap matanya dan segera menyesuaikan suasana hatinya. Saat ini, dia berada di tempat yang sangat berbahaya dan tidak punya banyak waktu untuk mengejar ketinggalan. Semuanya bisa didiskusikan setelah dia berhasil meninggalkan pegunungan jiwa kematian. Xiao Yan perlahan berdiri. Matanya menyapu gugusan cahaya itu. Setelah itu, ia mengulurkan tangannya dan meletakkannya di gugusan cahaya itu. Kekuatan spiritual yang besar dan dahsyat segera mengalir keluar dari antara alisnya seperti air bah. Riak yang tak terlihat muncul di gugusan cahaya itu. Riak itu menyebar dari titik yang bersentuhan dengan telapak tangan Xiao Yan sebelum menutupi seluruh gugusan cahaya itu. Kekuatan spiritual ini memiliki sedikit aroma dari keadaan jiwa. Meskipun Yao Lao saat ini sangat lemah, dia masih memiliki pengalamannya. Saat Xiao Yan menunjukkan kekuatan spiritualnya, Yao Lao segera merasakan perasaan yang familiar dari dalamnya. Sebuah kejutan dengan cepat melintas di matanya. Seketika, dia merasa lebih senang. Pencapaian yang dimiliki Xiao Yan saat ini jauh melampaui harapannya. Setelah dia ditangkap saat itu, satu-satunya hal yang dia khawatirkan adalah Xiao Yan tidak akan memiliki siapapun untuk mengajarinya, yang mengakibatkan keadaannya tidak dapat meningkat.
Dari kelihatannya sekarang, sepertinya dia telah meremehkan potensi Xiao Yan. Xiao Yan berteriak dengan suara yang dalam. Kilatan dingin melintas di mata Xiao Yan saat dia melihat riak-riak tak terlihat yang semakin padat pada gugusan cahaya itu. Setelah suaranya berbunyi, gugusan cahaya itu segera bergetar dan mengeluarkan bunyi, bang, lalu pecah berkeping-keping. Guru, apakah Anda baik-baik saja? Xiao Yan buru-buru membantu Yao Lao bangkit dari tanah setelah memecahkan gugusan cahaya itu. Matanya langsung menatap ke 4 rantai hitam besar seperti ular piton. Tinjunya tanpa sadar mengencang. Para bajingan dari aula jiwa ini. Ini adalah rantai pengunci jiwa. Rantai ini khusus digunakan untuk menahan jiwa. Benda ini sangat keras. Tidak mudah untuk menghancurkannya. Biao Lao melihat rantai yang melilit tubuhnya dan tanpa sadar tertawa. Dia berkata, namun, orang-orang ini benar-benar sangat menghargai diriku yang dulu. Mereka benar-benar menggunakan rantai yang sangat besar. Xiao Yan mengernyitkan alisnya sedikit. Tangannya mengusap rantai logam itu, dan semacam hawa dingin yang gelap dan pekat muncul di telapak tangannya. Namun, aura gelap dan pekat ini baru saja memasuki tubuhnya ketika dimurnikan menjadi ketiadaan oleh api jantung teratai 3000. Telapak tangan Xiao Yan mencengkeram rantai itu. Api ungu coklat langsung meletus dari telapak tangannya. Setelah itu, api membakar rantai logam hitam pekat itu hingga mengeluarkan asap putih. Ini, Biao Lao terkejut ketika melihat api ungu coklat di telapak tangan Xiao Yan. Seketika, dia mengerti sesuatu. Kegembiraan membuncah di matanya saat dia bertanya dengan lembut, kau telah menelan api surgawi lainnya? Ya, itu adalah 3000 api terbakar. Xiao Yan tertawa. Sepertinya pertemuanmu selama bertahun-tahun ini juga luar biasa, Biao Lao mendesah emosional. Seorang alkemis biasa mungkin tidak akan menemukan satu pun api surgawi sepanjang hidupnya. Tidak disangka Xiao Yan dapat menemukannya berkali-kali. Xiao Yan tersenyum. Api ungu coklat di tangannya tiba-tiba menguat. Suhu tinggi yang mengerikan langsung membakar dan menyebarkan warna hitam pada rantai logam. Selain itu, simbol-simbol aneh pada rantai logam juga tersebar pada saat ini. Xiao Yan mengepalkan tangannya dengan kuat setelah simbol-simbol itu menghilang. Rantai logam itu pun retak dengan paksa. Xiao Yan merasakan sedikit kegembiraan saat melihat bahwa api jantung 3000 teratai memiliki kekuatan seperti itu. Ia buru-buru melanjutkan dengan cara ini dan 3 rantai besar seperti ular piton lainnya juga ikut terbakar dan putus. Xiao Yan melepaskan rantai yang terbakar dari Yao Lao. Setelah kehilangan benda-benda aneh ini, ekspresi lemah di antara kedua alis Yao Lao sedikit berkurang. Meskipun tubuhnya masih lelah, dia jauh lebih baik dibandingkan sebelumnya. Yao Lao menggerakkan pergelangan tangannya dengan lembut. Ia melihat rantai aneh yang akhirnya terlepas dari tubuhnya. Ia sedikit meratap saat itu. Tidak disangka bahwa ia, Yao Chen, benar-benar memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Ayo pergi. Aula jiwa ini sangat aneh dan tidak terduga. Sebaiknya kita pergi dulu. Yao Lao melihat sekelilingnya. Aula jiwa terkunci ini masih dipenuhi aura jahat yang pekat. Aula ini juga memancarkan aroma kematian yang kuat. Xiao Yan mengangguk pelan. Matanya tiba-tiba melirik gugusan cahaya yang memenuhi aula besar itu. Kilatan dingin melintas di matanya saat dia berkata, "Jika aku di sini, aku juga harus menghancurkan tempat ini dan membiarkan jiwa-jiwa ini melarikan diri. Ini juga akan menciptakan kekacauan di aula jiwa." Xiao Yan mengepalkan tangannya setelah mengucapkan kata-kata ini. Api ungu coklat itu melebar, berubah menjadi cambuk api. Cambuk itu bergetar dan melengkung di udara sebelum diayunkan dengan keras ke rantai hitam di udara aula besar itu. Namun, cambuk api ini hendak mengenai rantai hitam di udara ketika ruang tiba-tiba membeku. Cambuk api itu tampaknya telah menempel di dinding spasial, mengeluarkan suara yang jelas sebelum memantul kembali. Masih ada ahli dari aula jiwa. Cepat! Pergi! Yao Lao berbicara dengan suara berat. Ekspresinya sedikit berubah saat melihat pemandangan ini. Xiao Yan pulih hampir seketika saat dinding ruang tak kasat mata itu muncul. Yao Lao tidak perlu mengingatkannya lagi. Dia meraih Yao Lao dan tubuhnya berubah menjadi petir yang melesat ke arah luar aula besar. Haha, Yao Chen, kau telah menemukan murid yang baik. Dia benar-benar berani datang ke aula jiwaku untuk merebut seseorang. Bahkan aku yang tua ini harus memuji keberaniannya. Sosok Xiao yang tiba-tiba mundur dengan cepat sementara suara tawa tiba-tiba bergema di dalam aula besar.
Seketika, ruang tempat Xiao Yan mundur tiba-tiba terdistorsi dan berubah menjadi penghalang tak terlihat. Ekspresi Xiao Yan sedikit berubah saat merasakan penghalang yang terbentuk di belakangnya. Kakinya menghentak tanah dan dia dengan paksa menstabilkan tubuhnya. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat seorang lelaki tua berpakaian putih keabu-abuan di udara yang ditutupi dengan rantai hitam. Kaki lelaki tua itu menginjak rantai saat dia tersenyum melihat ke arah mereka. Orang ini sebenarnya juga seorang Douzun? Xiao Yan meliriknya dan hatinya langsung hancur. Hal yang paling dikhawatirkannya masih terjadi. Para ahli dari Hall of Souls yang menjaga tempat ini tidak hanya terdiri dari 5 Douzun dari informasi yang telah mereka kumpulkan. Hantu tua Zhaixing? Kau juga ada di sini? Yao Lao menatap lelaki tua ini. Ekspresinya sedikit berubah saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Haha, kepala aula sangat menghargai Anda. Karena itu, dia juga telah mengirim saya ke sini. Hanya saja Anda tidak menemukan saya. Orang tua yang disebut hantu tua Zhaixing tersenyum sedikit. Setelah itu, dia melihat ke arah Xiao Yan dan berkata, lagi pula, saya yang tua ini berencana untuk memancing ikan besar. Kau tahu aku akan datang? Xiao Yan bertanya sambil tersenyum dingin. Itu adalah sesuatu yang akan terjadi cepat atau lambat. Hantu tua Zhaixing tertawa dan menjawab, kau adalah ikan besar. Ketertarikan kepala aula padamu bahkan lebih besar daripada Yao Chen. Tentu saja, yang kumaksud adalah kunci klan Xiao. Benda itu seharusnya ada padamu. Meskipun ayahmu menolak untuk mengatakan apapun bahkan jika dia dipukuli sampai mati, orang yang paling menonjol di klan Xiao saat ini adalah dirimu. Akan lebih aman jika kuncinya ada padamu. Ayah. Hati Xiao Yan sedikit bergetar. Niat membunuh yang kuat melonjak di matanya. Para bajingan dari aula jiwa ini. Sepertinya mereka telah melukai semua kerabatnya. Jangan melawannya. Pergi dulu. Kau bukan tandingannya. Yao Lao berbicara dengan suara berat saat melihat ekspresi Xiao Yan yang muram. Xiao Yan menggertakkan giginya dan mengangguk. Hantu tua Zhaixing ini selalu memiliki sikap yang ramah. Namun, Xiao Yan dapat merasakan bahwa orang ini bahkan lebih menakutkan daripada Mugu. Hari ini, dia dapat dianggap telah jatuh ke dalam lingkungan yang benar-benar berbahaya. Jika dia tidak berusaha sekuat tenaga, apalagi membawa Yao Lao pergi, bahkan dia sendiri akan berakhir jatuh di tempat ini. Karena aku yang lama sudah menampakkan diriku, bagaimana aku bisa membiarkanmu pergi dengan selamat? Hantu tua Zhaixing tertawa. Tangan putih tuanya terjulur dari balik lengan bajunya. Kabut hitam yang besar dan kuat melonjak dan langsung menggumpal menjadi jejak telapak tangan kabut hitam berukuran 100 kaki. Sebuah telapak tangan menghantam Xiao Yan dengan keras. Ekspresi Xiao Yan berubah sedikit setelah mendengar suara angin kencang yang mengerikan yang dipancarkan. Segel tangannya juga mulai berubah dengan cepat. 3 perubahan misterius. Perubahan pertama. Perubahan kedua. Perubahan ketiga. Teriakan dingin terdengar cepat di dalam hati Xiao Yan. Auranya juga melonjak tiba-tiba saat ini. Api ungu coklat menyembur keluar dari telapak tangannya dan berubah menjadi naga api. Naga itu mengeluarkan raungan dan bertabrakan dengan keras dengan telapak tangan itu. Boom! Sebuah ledakan dahsyat menggema di dalam aula besar. Gelombang udara yang menakutkan dengan kuat menghancurkan beberapa rantai hitam di dekatnya. Beberapa gugusan cahaya juga terlempar. Ketika gugusan cahaya itu pecah, mereka menampakkan beberapa tubuh spiritual, yang wajahnya masih memiliki sedikit rasa sakit dan kehilangan. Gelombang udara menyebar. Xiao Yan juga terus melangkah mundur lebih dari selusin langkah. Darah bergolak di dalam tubuhnya saat ekspresi serius melintas di matanya. Kekuatan hantu tua Zhaixing ini benar-benar mengerikan. Berdasarkan tebakannya, setidaknya telah mencapai level 5 bintang. Dengan kata lain, orang tua ini seharusnya adalah yang disebut Tianzun dari aula jiwa. Hantu tua ini memiliki kekuatan seperti Douzun bintang 5. Jangan melawannya secara langsung. Yao Lao berkata dengan cepat setelah melihat Xiao Yan dipaksa mundur. Guru, masuklah ke dalam ring. Serahkan sisanya padaku, kata Xiao Yan dengan suara berat. Yao Chen terkejut saat mendengar ini. Dia langsung mengangguk. Setelah itu, tubuhnya bergerak dan berubah menjadi cahaya yang melesat ke dalam cincin hitam gelap di jari Xiao Yan. Jika dia dalam kondisi puncaknya, tentu tidak akan sulit untuk mengalahkan hantu tua Zhaixing ini. Namun,
Kondisinya saat ini sangat lemah dan dia tidak dapat membantu Xiao Yan. Yang akan dia lakukan hanyalah menjadi beban bagi Xiao Yan. Kilatan tajam terpancar di mata Xiao Yan saat melihat Yao Lao memasuki arena. Tidak peduli siapa yang menghentikannya hari ini, dia pasti akan membawa Yao Lao pergi dari tempat mengerikan ini. Dia akan membunuh siapa saja yang menghentikannya.